duduk di kursi boleh nggak? Karena kasihan bunda-bunda di belakang nanti matanya jauh. Karena saya alhamdulillah tidak kurang sesuatu, cuma kurang tinggi ya. Iya. Nah, kalau begini kan yang di belakang yang nyender kelihatan ya Bu ya. Yang saya cintai para ustadz, para ustazah, asatidzah, para ulama, para pimpinan dan seluruh jajaran, Pak Ulfa dari Darul Quran, yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang nggak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa Bu? Nikmat iman. Karena dengan nikmat iman kita mampu menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Dengan iman kita bisa beramal soleh dan dilindungi dari amal-amal yang salah. Karena nanti banyak orang datang menghadap Allah dengan pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala sholat, tapi habis bangkrut ya. Habis pahalanya karena nanti Allah ambil pahalanya untuk orang yang dia gosipin, yang dia gibahin. Bukan hanya yang dia sakiti, tapi digibahi juga ada konsekuensinya. Kalau gosip itu kan ngomongin yang nggak benar, sepanjangnya bisa fitnah. Kalau gibah tuh ngomongin yang benar. Ternyata bahasa 60 tahun ya. Betul nggak? Benar, tapi itu bukan urusan kita. Atau misalnya biasa kita ketemu teman SD lagi reuni itu, ternyata sekarang dia gendut loh. Gitu. Bener nggak? Bener, tapi itu bukan urusan kita. Atau dia baru saja cerai loh. Emang benar? Nggak, bukan bohong. Tapi gibah itu dosanya kata ulama sama seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Dia berzina dengan orang tuanya. Makanya kalau kita punya iman, kita punya ilmu. Jadi iman itu bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, karena iblis sangat yakin sama Allah. Iblis itu dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu asbabul wurud, asbabun nuzul, dia tahu. 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan kerjanya sujud, bukannya di masjid, di surga. Tapi iblis nggak tahu apa yang Allah mau. Karena yang Allah mau bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan ada yang orang sholat, tempatnya bukan di surga. Allah ciptakan khusus, neraka wail namanya. Orang yang sholat tapi dia lalai, dia abai, dia nggak mau belajar tentang sholatnya. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Dalam sholat dia baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Rabb. Hanya Engkau satu-satunya ilah. Karena ilah itu bukan hanya disembah. Ilah itu kita rela diatur hidup kita. Lagi enak-enak tidur suruh bangun, lagi enak-enak makan disuruh stop. Ini hari ini yang nggak puasa kan lagi ada uzurnya ya. Ini hari Senin, lupa Senin. Oh masya Allah. Karena kalau nggak ada uzur, lagi nggak safar, lagi nggak sakit, sehat, sayang kalau nggak sahur.
Karena kita ini butuh pertolongan Allah, kita perlu cinta dan kasih sayang Allah. Dan Allah sayang kepada hamba-hambanya yang mendekati dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan kan berdosa ya. Kalau amalan sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalin ya rugi besar, rugi banget ya Bu. Dan belum tentu besok kita ada, karena saudara kita Ica ya Allah ya tidur tapi nggak bangun lagi. Tapi karena beliau orang bertakwa, jadi dia penuh dengan amal, penuh dengan persiapan setiap hari. Makanya sehari sebelum beliau wafat tuh sedekah Pak, katanya, kata mahasiswa, dan bilang nggak mau nyusahin, diijabah itu sama Allah. Nah kalau tadi pagi ada orang yang nggak sholat sunnah fajar 2 rakaat, nggak dosa, atau lupa gitu ya nggak dosa. Tapi dia nggak bisa merubah buku catatan amalnya, dan dia nggak dapat emas sebanyak gunung Uhud, emas semua itu 7,5 kilo, bukan kilogram, kilometer. Kira-kira nggak apa-apa atau rugi? Ibu ini matre ya kita ya. Kalau dikonfirmasi sama Allah, kita rasanya rugi banget ya Pak. Ya Masya Allah rugi. 7 gram aja nggak dapat rugi. 7,5 kilometer. Ibu kan udah lihat tuh Gunung Uhud kayak apa? Setiap hari Allah berikan pada kita yang sholat 2 rakaat salat fajar. Insya Allah. Berapa banyak orang yang punya ilmu.